saudara-saudari, malam ini kita belajar suta yang terkenal, sangat-sangat terkenal ya, dan sering dibahas oleh para biku. Tapi sesekali saya pikir kita perlu ini, bahas dari depan sampai belakang ya. Jadi Anda baca sendiri sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha ya. Mari kita mulai langsung saja ya, tidak kita tunggu lagi karena saya lihat ruangan juga sudah penuh ya. Silakan dilihat kertasnya semuanya. Akan ada beberapa pesan yang sangat baik ya. Terutama juga untuk Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Denpasar. Nanti ya, nanti Anda akan lihat ada bagian yang menurut saya bagus. Kita mulai dulu, Anda yang punya pena silakan dicoret-coret ya. Kertasnya tidak perlu terlalu disayang menurut saya. Yang penting ilmunya masuk ke otak ya. Saya tipe orang yang habis selesai pelajaran catatan saya buang semua. Ya, saya tipikalnya aneh. Buang semua. Nggak ada catatan yang tersimpan. Jadi prinsip saya simpannya di ini. Anda tumpuk-tumpuk dari kelas 1 SD Anda buka lagi enggak? Enggak ya? Nah itu akhirnya dijual sama emak, jual kiloan. Jadi karena saya tidak mau nyimpen, saya jadi rasanya punya sedikit beban moral. Saya hafal dah. Ketemu apa saya hafal. Dan beruntungnya sekarang zaman Google ya. Anda mau nyari apa selalu bisa dicari lagi. Ya tapi bukan berarti Anda yang senang nyimpan nggak boleh nyimpen ya enggak ya. Anda yang senang nyimpen silakan disimpan. Cuma tipikal orang itu ada dua. Satu yang catatannya atau textbooknya ini nggak boleh tercoret, betul? Bersih total. Nah ada yang seperti itu. Kalau saya yang sebaliknya lagi, bukunya saya siksa Bapak Ibu. Iya, coret sana, coret sini, stabilo sana, stabilo sini. Ya bagi saya itu yang keren ya. Nah kalau bagi Anda buku yang masih baru seperti nggak tersentuh itu yang keren ya. Akhirnya nggak tersentuh-sentuh ya. Dia keren-keren aja. Ya oleh karena itu saudara-saudari kalau Anda bawa pena hari ini silahkan dicoret-coret saja ya. Nanti kalau Anda kepengen banget kertas ini minta PDF-nya dengan panitia. Ada PDF-nya ya. Kalau panitia nggak ketemu minta sama saya. Saya nanti kasih PDF-nya. Anda boleh print sendiri. Kita langsung masuk saudara-saudari. Informasi pertama lihat paling atas apa bacaannya? Apa artinya? Ya diga itu artinya panjang. Silakan dicatat ya kalau yang belum tahu. Nikaya itu artinya kelompok. Ya. Kalau di Theravada kita pakai bahasa Pali. Jadi kita sebutnya kelompok itu Nikaya. Ini kuis tidak berhadiah. Kalau di Mahayana, Sansekertanya Nikaya apa? Ayo. Gak ada yang bisa jawab? Bagus. Berarti semuanya Theravada. Lah kan kita sedang di Wihara Theravada, betul ya? Kita sedang di Wihara Theravada. Kecuali hari ini talk show di hotel ya saya enggak boleh begitu. Talk show di hotel yang datang semua grup, betul ya? Tapi Anda baca sendiri Wihara Theravada Sakyamuni. Jadi saya harus sesuai dengan label ya. Enggak ada yang bisa jawab ya? Bagus. Nikaya itu kalau di Mahayana mereka menggunakan agama. Catat. Nah, agama ya. Jadi agama itu bahasa Sanskerta. Artinya kelompok ya. Jadi di Ganikaya di bahasa Pali, di bahasa Sanskerta mereka sebut dirga agama. Artinya sama kok. Ya, Indonesia banyak serapan bahasa Sanskrit jadi dirgahayu. Dirga panjang, ayu umur ya, bukan cantik ya, cantik bahasa Jawa. Dirgahayu panjang umur.
Oleh karena itu saudara-saudari, saya pikir ya, ini menurut saya apa yang dulu ditulis di buku sekolah kita sepertinya keliru ya. Agama itu diterjemahkan A tidak, gama kacau. Ada yang masih ingat? Ada ya? Agama artinya tidak kacau. Sejak kapan leluhur kita pakai bahasa Yunani ya? Iya toh? Agama itu kan kata yang udah lama dipakai. Bahkan di bahasa Jawa ya ada kata agama ya, cuma ada serapan O kalau di Jawa. Itu ternyata adalah bahasa Sanskerta. Jadi agama Buddha, kelompok orang Buddha. Agama Kristen, kelompok orang Kristen. Saudara-saudari, ada 4 buku besar di dalam kitab suci agama Buddha. Setiap pelajaran saya minta Anda untuk hafal ya, ada 4 buku besar. Sesungguhnya di antara semua buku kitab suci agama Buddha, kalau seseorang ingin belajar kitab suci mulainya dari yang 4 ini. Ya, mulainya dari yang 4 ini. Tidak dari buku yang lain karena ini menjadi rujukan utama. Nah 4 ini apa? Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. Ini 4 buku paling penting dalam ajaran Buddha. Sekali lagi ya biar hafal ya. Nggak hafal juga diingat-ingat. Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya. Dibalik-balik ya enggak apa-apa. Ya, cuma biasanya saya selalu meletakkan Diga di atas Majjhima nomor 2. Majjhima itu artinya menengah. Jadi kalau Diga panjang, Majjhima itu lebih singkat. Ya, biasanya Majjhima Nikaya itu satu suta seperti ini bisa 30 halaman. Kalau nanti Majjhima sekitar 14, lebih kurang. Tapi kalau dilihat dari Sigalowada Sutta ini, ternyata ini tidak terlalu panjang ya. Ya ini termasuk tidak terlalu panjang. Bahkan 2 halaman yang terakhir itu, 3 halaman yang terakhir itu adalah rangkuman, bukan bagian dari sutanya. Baik saudara-saudari, kita langsung masuk saja. Sigalaka Sutta. Sutta nomor 31 kepada Sigalaka. Nasihat kepada umat awam. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Raja Gaha, di taman Suakatupai di hutan bambu. Pada saat itu Sigalaka putra seorang perumah tangga setelah bangun pagi dan keluar dari Raja Gaha sedang menyembah dengan pakaian dan rambut basah dan tangan dirangkapkan. Silakan digarisbawahi rambut basah. Ya. Ke arah yang berbeda-beda, ke timur, selatan, barat dan utara, ke bawah dan ke atas ya. Kenapa saya minta saudara untuk menggarisbawahi rambut basah? Ini hanya menunjukkan bahwa dia seterburu-buru itu ya. Atau ritual ini dia anggap sangat penting. Sehingga begitu dia bangun, dia membersihkan diri, rambut belum kering saja, dia sudah langsung ritual ya. Lanjut. Dan Sang Bagawa setelah bangun pagi dan merapikan jubah, membawa jubah dan mangkuknya pergi ke Raja Gaha untuk menerima dana makanan. Dan melihat Sigalaka menyembah arah yang berbeda-beda, beliau berkata, "Putra perumah tangga, mengapa engkau bangun pagi untuk menyembah arah yang berbeda-beda?" Bagawa, nah silakan garis bawahi kalau tidak tahu arti Bagawa ya. Bagawa itu nama lain dari Sang Buddha, artinya the fortunate one ya. The fortunate one itu artinya yang beruntung. Nah, tetapi di bahasa Indonesia sering dibuat lebih bagus ya menjadi yang berberkah. Tapi sebenarnya lebih mengena, Anda akan lebih paham secara langsung yang memiliki keberuntungan ya. Ini kita tes dulu Anda ngantuk apa enggak. Pemudanya namanya siapa? Tommy. Baik ya, masih fokus ya. Lanjut. Bagawa, ayahku ketika menjelang meninggal dunia menyuruhku melakukan hal ini. Dan karena itu Bagawa, demi hormatku kepada kata-kata ayahku yang sangat kuhargai,
Kuhormati dan kusucikan, aku bangun pagi dan menyembah dengan cara ini ke 6 arah. Baik, kita stop dulu. Setelah ini sudah Sang Buddha. Setelah ini pernyataan Sang Buddha. Pertanyaan saya, apa alasan si Galaka menyembah 6 arah? Perintah sang ayah, betul ya? Ada alasan lain? Nggak ada. Boleh nggak kita mengatakan dari sisinya si Galaka ini murni perintah sang ayah, betul? Berarti bagi dia ini ritual, betul? Dia juga nggak tahu apa maknanya. Yang penting dia lakukan saja. Ya, di masyarakat kita ada yang seperti itu sampai hari ini? Ada. Mungkin dulu kita juga seperti itu. Kalau ditanya kenapa kamu sembahyang seperti ini, enggak tahu. Turun-temurun, betul? Tapi mari kita lihat bagaimana Sang Buddha memberikan manfaat dhamma kepada si Galaka. Nah, ini tips ya, kalau Anda tidak khawatir dengan kertasnya tercoret-coret, setiap saya stop, Anda juga kasih kode ya supaya enggak gampang lupa. Saya juga kasih garis gini. Ya, bahasnya sampai mana. Tetapi putra perumah tangga, itu bukanlah cara yang benar dalam menyembah 6 arah menurut disiplin Arya. Jadi Bagawa, bagaimanakah seharusnya seseorang menyembah ke 6 arah menurut disiplin Arya? Baik sekali jika Bagawa mengajariku cara yang benar dalam menyembah 6 arah menurut disiplin Arya. Dengarkanlah, perhatikanlah dan aku akan berbicara. Baik Bagawa, jawab si Galaka. Dan Sang Bagawa berkata, perumah tangga muda adalah dengan meninggalkan 4 kekotoran perbuatan dan tidak melakukan kejahatan dari 4 penyebab. Dengan tidak mengikuti 6 cara membuang harta seseorang, dengan menghindari 14 kejahatan ini, maka siswa Arya mencakup 6 arah. Dan dengan praktik demikian menjadi seorang penakluk dari 2 alam. Sehingga semuanya akan berjalan lancar baginya baik di alam ini maupun di alam berikutnya. Dan saat hancurnya jasmani, setelah kematian ia akan pergi ke alam bahagia, alam surga. Apakah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan? Pertama adalah membunuh. Kedua adalah mengambil apa yang tidak diberikan. Ketiga adalah pelanggaran seksual. Keempat adalah berbohong. Ini 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Baik, tadi Anda mendengar banyak sekali bulir-bulir ya. Dan kalau kita hanya baca sekali, saya yakin saudara-saudari tidak bisa hafal. Anda ingat aja, si Galaka sudah dapat dharma yang pertama. Apa yang dhamma yang pertama? 5 sila, tapi dikurang. Berjudi, prostitusi, dan bermabukan juga. Menari, menyanyi, tidur di siang hari. Berkeliaran pada waktu yang salah. Bergaul dengan teman-teman jahat dan kekikiran menghancurkan seseorang. Ia bermain dadu dan meminum minuman keras. Dan berpergian bersama istri-istri orang lain. Ia mengambil jalan yang rendah, hina, dan memudar seperti bulan pada paru penyusutan. Pemabuk, hancur dan jatuh miskin. Semakin banyak minum, semakin haus. Bagaikan batu di dalam air akan tenggelam. Segera ia akan kehilangan sanak saudaranya. Ia yang menghabiskan hari-hari siangnya dalam tidur. Dan terjaga pada malam hari, menyukai kemabukan dan prostitusi, tidak mampu mempertahankan rumah yang layak. Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu larut. Mereka mengeluh. Kemudian mengesampingkan pekerjaan mereka hingga setiap kesempatan yang telah mereka miliki untuk melakukan kebajikan terlepaskan. Ini seperti syair Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Sang Buddha merangkai ajaran beliau itu seperti syair ya, seperti puisi ibaratnya. Tapi karena sudah diterjemahkan di bahasa kita, kita tidak bisa 100% ya memahami keindahan dari syair-syair ini. Tapi kita masih bisa melihat ya Sang Buddha
mengajarkan dengan syair-syair yang indah. Tetapi ia yang menganggap dingin dan panas tidak berarti apa-apa. Dan seperti seorang laki-laki melaksanakan tugas-tugasnya, kegembiraannya tidak akan berkurang. Putra perumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai musuh dalam samaran teman. Ini penting ya, paragraf ini boleh Anda kasih bintangnya. Ini teman palsu ya, Anda harus belajar melihat teman palsu. Karena di dunia ini banyak sekali orang ditipu, dikhianati oleh teman sendiri ya. Jadi kadangkala yang bisa menipu uang Anda ya bukan orang-orang yang jauh ya. Karena orang-orang yang jauh mau minjam uang 300 juta mana mungkin Anda pinjamkan ya. Oleh karena itu Anda harus punya skill mendeteksi teman saya ini teman asli apa atau teman palsu. Ini dari Sang Buddha. Ada 4 jenis yang terlihat sebagai musuh dalam samaran. Pertama adalah orang yang mengambil seluruhnya. Ya, silahkan digaris bawahi. Kedua adalah orang yang banyak bicara. Nanti beliau jelaskan apa maksudnya banyak bicara. Ketiga adalah orang yang suka menyanjung. Dan keempat adalah teman dalam berfoya-foya. Yang pertama, orang yang mengambil seluruhnya dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. 1, ia mengambil semuanya. Ia menginginkan banyak dengan mengeluarkan sedikit. Apa yang harus ia lakukan karena takut. Dan ia mencari demi dirinya sendiri. Jadi ini ciri-ciri Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan kasih Anda petunjuk lain ya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu ada 3 jenis. Ini tidak dari dharma, ini dari psikologi ya. Atau kita bisa mengatakan dari pengalaman seorang pakar. Manusia itu ada 3 jenis. 1, namanya taker. Ya, taker bahasa Inggris artinya pengambil. Yang kedua, matcher. Match itu imbang ya. Jadi matcher ya. Yang ketiga adalah giver, pemberi. Saya jelaskan. Ada orang sifatnya giver. Anda bisa cek teman-teman Anda sendiri sifatnya berbeda-beda. Dia memang suka memberi. Begitu ya. Dia tidak mengharapkan imbalan juga. Memang dia hobi aja, memang karakternya aja. Ya, kalau dia ada lebih dia kasih. Kita lihat yang nomor 2, Anda akan lihat begitu jelas orang yang nomor 1. Nomor 2 adalah matcher dan saya pikir ini paling banyak. Ya, matcher itu apa? Kalau kita berikan 1, dia balesnya 1. Ya, kalau dia berikan 2, dia balesnya 2. Ini sangat sering ya. Kalau kita dapat teman yang dia tidak dermawan-dermawan banget tapi dia fair. Ya kita traktir dia sekali, nanti entah kapan dia traktir kita sekali. Itu etika pergaulan, betul enggak? Ya. Tapi gawatnya di dunia ini ada yang namanya taker. Ya, pengambil. Dia pokoknya ambil aja, ambil aja, ambil aja. Dia tidak pernah memberi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan dalam hidup ini Anda bergaulah dengan giver dan matcher. Matcher masih oke banget, betul ya? Kasih 1, dia kasih 1. Ya, ini karakter ya. Ya, tapi kalau Anda ketemu orang dia ngambil aja, yang nggak pernah mau berbagi 1001 alasan ya, Anda sudah boleh lampu kuning. Tapi kapan lampu merah, Bante? Ini kriteria saya. Kalau Anda menemukan bahwa bahkan dia pelit terhadap orang tuanya sendiri. Apalagi orang tuanya bukan orang tua yang unik. Dalam artian ya mungkin kalau orang tuanya dulu mukul dia, hajar dia habis-habisan, kita masih bisa oke lah, make sense lah, betul ya. Tapi orang tuanya normal gitu, orang tua yang baik gitu, nggak ada tragedi apa-apa. Dan Anda sudah bergaul dengan dia 5-6 tahun. Dan Anda selalu menemukan kalau dia ke orang tuanya kok pelit banget ya.
Apalagi kalau itu pacar ya, Anda harus hati-hati ya. Ya, kalau dapat pacar dia pelit sama orang tua, saya sih menyarankan itu lampu merah ya. Ya, dia pelit sama orang tua, dia pelit sama saudara kandung, saya pikir itu lampu merah. Kalau dia pelit sama teman masih lampu kuning lah. Lampu kuning kan masih boleh jalan. Tapi hati-hati. Apa maksud saya hati-hati? Mungkin dia sedang menabung, betul? Ya, dia ada cita-cita mau buka toko atau dia punya cita-cita mau ambil sertifikat di Jepang ya. Mau ndak mau dia hemat banget ya. Make sense lah. Kadangkala orang dalam keadaan ya in a situation gitu ya. Atau orang tuanya lagi sakit, dia biayanya berat atau dia mungkin harus menguliahkan adiknya. Jadi kalau dia cuma pelit sama teman, kita masih bisa cek alasan dia apa ya. Tapi kalau dia pelit ke orang tua, saya pikir nggak ada alasan ya. Ya, pas Imlek dia pelit dia sama orang tua atau pas apa kita bisa nemukan pokoknya dia pelit sama orang tua. Saya pikir itu lampu merah. Tapi Bapak Ibu Saudara kembali ke Sang Buddha. Pokoknya Sang Buddha sudah wanti-wanti kita jangan dekat dengan orang yang mau mengambil seluruhnya ya, mau mengambil seluruhnya. Kita lanjut. Orang yang mengambil seluruhnya dapat dilihat sebagai teman palsu untuk 4 alasan. Ia mengambil semuanya. Ia menginginkan banyak dengan mengeluarkan sedikit. Apa yang harus ia lakukan? Ia lakukan karena takut dan ia mencari demi dirinya sendiri. Tadi sudah saya baca ya. Orang yang banyak bicara dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia suka membicarakan masa lampau dan masa depan. Ia mengucapkan omong kosong tentang belas kasihan. Dan ketika sesuatu harus dikerjakan sekarang, ia mengaku tidak mampu karena suatu bencana. Orang yang suka menyanjung dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia menyetujui perbuatan jahat. Ia menolak perbuatan baik. Ia memujimu di hadapanmu dan ia mencelamu di belakangmu. Ya, ini kriteria teman jahat ya. Sang Buddha menganjurkan kita untuk tidak dekat dengan orang-orang seperti ini. Teman dalam berfoya-foya dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia mendampingimu ketika engkau sedang meminum minuman keras. Ketika engkau sedang berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat. Ketika engkau mengunjungi tempat hiburan. Dan ketika engkau sedang berjudi. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan. Teman yang mencari apa yang ia peroleh. Teman yang mengucapkan omong kosong. Teman yang sekadar menyanjungmu. Teman yang mendampingi dalam berfoya-foya. 4 ini adalah musuh yang sesungguhnya, bukan teman. Ia yang bijaksana mengenali ini. Harus menjauhkan diri dari mereka. Seperti dari jalan yang menakutkan. Putra perumah tangga. Ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai teman setia. Pertama adalah teman yang suka membantu. Kedua adalah teman yang bersikap sama dalam saat-saat bahagia maupun tidak bahagia. Ketiga adalah teman yang menunjukkan apa yang baik bagimu. Dan keempat adalah teman simpatik. Teman yang suka membantu dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia menjagamu ketika engkau lengah. Ia menjaga hartamu ketika engkau lengah. Ia adalah pelindung pelindung ketika engkau ketakutan. Dan ketika suatu pekerjaan telah selesai, ia membiarkan engkau memiliki 2 kali dari yang engkau minta. Teman yang bersikap sama dalam saat-saat bahagia maupun tidak bahagia dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia memberitahukan rahasianya kepadamu. Ia menjaga rahasiamu. Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami kemalangan. Ia bahkan akan mengorbankan hidupnya demi engkau. Teman-teman yang menunjukkan pada apa yang baik bagimu dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia mencegahmu melakukan kejahatan. Ia mendukungmu melakukan kebaikan. Ia memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui dan ia menunjukkan jalan alam surga. Teman simpatik dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara.
Ia tidak bergembira di atas kemalanganmu, ia bergembira di atas keberuntunganmu. Ia menghentikan mereka yang mencelamu dan menghargai mereka yang memujimu. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Nah, saya tambahkan satu, sebenarnya ada di sini ya, tapi supaya lebih jelas aja. Nah, saudara-saudari, tambahan dari saya adalah saudara-saudari harus hati-hati dengan teman yang selalu cemburu kalau Anda sukses. Ya, itu juga lampu kuning, ya. Tapi ingat, hampir setiap manusia itu memiliki kecemburuan. Kalau kecemburuan kecil, saya pikir masih boleh kita maklumi. Tapi kalau kecemburuan dia terlalu besar, saya tetap mengkategorikannya lampu kuning, ya. Dan Anda bisa lihat itu dari wajahnya. Tapi yang baik itu Anda punya teman yang mudita. Ingat, mudita. Artinya apa? Kalau Anda menceritakan kesuksesan Anda, keberhasilan Anda, dia sangat happy. Ya, Anda bisa lihat dari matanya dia happy. Karena mata itu sulit untuk dibohongi. Anda bisa lihat dari raut wajahnya dia benar-benar ikut happy. Ya, itu teman yang harus Anda apresiasi. Ya, cari teman-teman yang kalau Anda sukses, dia happy. Ya, silakan cari ya. Kalau sudah punya bagus ya. Lanjut. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan. Teman yang suka membantu. Dan teman di saat bahagia dan tidak bahagia. Teman yang menunjukkan jalan yang benar, teman yang bersimpati. 4 jenis teman ini oleh ia yang bijaksana harus diketahui nilai sesungguhnya. Dan ia harus menghargai mereka dengan sepenuh hati, bagaikan seorang ibu terhadap anak kesayangannya. Silakan garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, tinggal beberapa halamannya. Hari ini kita belajar di Ganikaya. Ini adalah syair yang sangat panjang ya. Semoga Anda tidak kapok ya. Karena saya jarang-jarang datang ya, pelajaran kita juga hanya 2-3 hari. Dhamma kelas ini hanya 2 hari ya, betul ya? Ya, jadi Anda semoga kuat ya. Saya tadi berpikir juga, aduh kayaknya keliru ya saya masuk di Ganikaya di hari pertama. Takutnya pesertanya kapok Bapak Ibu ya. Besok yang datang cuma setengah. Ya, jangan kapok ya. Pelajarannya cuma 2 hari. Ya. Jadi besok kalau hujan jangan mengatakan terlalu dingin. Tidak bisa dhamma kelas gitu ya. Terlalu jauh, tidak bisa dhamma kelas. Terlalu lelah, tidak bisa dhamma kelas. Jangan. Cuma 2 hari. Ya, seret badan Anda kemari. Ya. Ya, betul. Seret badan Anda kemari. Kalau udah duduk kan mau semalas apapun mau ndak mau ngikut toh. Ya, dan hidup itu lucu loh. Kadang-kala kita bisa aja males sekali. Males sekali. Tapi Anda seret badan Anda, tiba-tiba ternyata itu kelas terbaik dalam hidup Anda. Betul ya? Nah, siapa tahu? Karena Anda nggak tahu toh besok topiknya apa. Nggak tahu toh? Anda nggak mungkin tahu. Wong saya aja belum tahu. Ya, saya aja belum tahu besok topiknya apa. Masih saya godok-godok. Saya tadi mikir ya, pas tadi balik ke Kuti 10 menit, 5 menit, saya mikir besok apa ya? Hari ini kok kepanjangan ya. Kalau mau bagus untuk anak muda, itu yang paling bagus di Gajanusuta sebenarnya. Tapi yang dapat banyak manfaat anak muda. Kalau dari persentase anak mudanya enggak terlalu banyak. Nah, gimana ini untuk membahagiakan semua pihak? Ya, nanti mungkin saya campur-campur ya. Pokoknya saya berusaha besok saya cari topik yang bagus. Mudah-mudahan sangat menginspirasi. Apa Bante? Belum tahu. Ya toh, nanti saya godok ya. Bapak Ibu Saudara, saya tadi minta Anda garis bawahi seorang ibu terhadap anak kesayangannya. Ini apa? Ini terhadap teman.
Jadi ini syair yang sangat mengejutkan. Sang Buddha meminta Anda semua menjaga teman baik Anda seperti harta karun. Seperti seorang ibu menjaga anaknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, coba setuju enggak yang ada di ruangan ini? Semakin Anda berumur, Anda semakin sulit mendapatkan teman. Setuju enggak? Setuju ya? Apalagi yang namanya sahabat. Ya toh? Dan umumnya sahabat kita itu adalah peninggalan sahabat dari sekolah. Betul ya? Peninggalan sahabat dari kuliah. Nah, kadangkala dapatlah sedikit teman kerja yang jadi sahabat. Tapi umumnya orang jadi sahabat itu teman sekolah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mungkin ya kalau saya lihat-lihat. Karena pada saat itulah kita lagi tulus-tulusnya. Bersahabat di sekolah itu kan nampak benar ya. Karakter teman kita 80% lah terbuka. Ya. Tapi kalau Anda nanti sudah berumur 30-an, 40-an ya. Apalagi Anda berhasil dalam kehidupan. Anda enggak tahu loh. Orang yang datang ke Anda itu ingin bersahabat atau punya agenda. Betul ya? Kita udah enggak bisa tahu. Semakin Anda berumur, Anda semakin sulit tahu. Nah dan biasanya Anda kalau sudah berumur, Anda dapat temannya dari apa? Dari klub. Nah, klub senam. Betul ya? Klub bela diri. Klub sepedaan. Ya. Atau ikut tur jalan-jalan ketemu teman jadi sahabat. Kenapa? Karena ini nggak ada kepentingannya. Kan nggak mungkin toh sambil saya jangan senam. Sambil gerakan senam, proyek apa Bu? Nggak mungkin toh. Ya nggak mungkin. Tapi ya kalau sudah berumur, kadangkala bisa juga ada yang datang karena ada agenda. Betul ya? Sudah senam, wah kita sudah berkawan 4 bulan. Ternyata akhirnya keluar asuransi. Misalnya ya. Ya, tapi bukan berarti itu buruk, itu masih 50-50. Ya, 50-50 maksudnya apa? 50% dia hanya berniat jual asuransi. Tapi 50% dia memang ingin berkawan. Kebetulan dia jual asuransi. Kita kan enggak tahu masa depan. Ya toh? Ternyata kita tolak dia. Enggak, saya enggak beli asuransi. Dia tetap berkawan dengan kita sepenuh hati. Betul ya? 50-50. Nah, jadi itu candaan aja. Saya takut juga kalau ada agen asuransi di sini ya. Dan pasti ada biasanya kalau jumlah sebanyak ini ya. Tapi saya pernah ceramah dan dipotong loh, diambil. Karena saya ceramah di Masampati kalau enggak keliru di Kota Medan. Saya ngomong asuransi itu penting Bapak Ibu ya. Iya, untuk menjaga kehidupan Anda. Karena kita enggak pernah tahu kapan kita kena bencana, kena masalah. Karena yang namanya asuransi kan banyak. Asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi pabrik, asuransi gudang. Betul ya? Ya sebenarnya kalau di negara maju semua orang sudah diasuransikan. Kita sudah mulai namanya BPJS. Tapi kualitasnya belum bisa seperti Jepang ya atau Singapura. Ya wajar lah kita step by step. Ya jadi omongan saya itu Bapak Ibu sesungguhnya asuransi penting tapi saya lupa background ceritanya. Ada backgroundnya dipotong Bapak Ibu. Jadi alat jualan asuransi. Ya. Jadi saya tidak kontra dengan asuransi ya. Ya. Silakan Anda beli produk asuransi, saya di endorse ini. Ya. Nah, jadi silakan beli bagi yang sudah punya tabungan cukup ya, tapi ingat cari produknya yang pas dengan keadaan kita ya. Dan Anda harus belajar sedalam-dalamnya. Jangan cuma beli aja. Kalau cuma beli aja nanti pas klaim nggak bisa Anda marah. Kenapa nggak baca? Betul ya? Itu syaratnya banyak sekali. Ya, dan di dalam asuransi itu ada sahamnya. Anda harus baca, Anda belinya saham berapa persen, asuransi berapa persen. Ya, kalau nggak salah di prudensial namanya unit link. Ya, Anda harus belajar. Ini saya nggak jualan asuransi ya. Saya hanya bilang asuransi itu penting kalau Anda sudah punya tabungan. Lalu tolong belajar dengan
baik produknya ya. Kalau enggak ada ya ada BPJS. Kalau saya lanjutkan namanya seminar asuransi ya. Supaya tidak kelihatan seperti iklan, ya saya sebutkan juga lah merek lain ya. Ada Manulife, ada Allianz, betul ya? Tadi saya sudah sebut merek Prudensial. Takutnya nanti ada yang curiga, ini kayaknya titipan ini Bante. Ini kayaknya titipan ya. Ya, tapi ada Manulife, ada Allianz, ada Sequil ya. Ada Sequis ya. Nah, ada Tokyo Marine yang bagus-bagus ya. Ya, ada yang lambangnya singa dari Italia, G depannya. Generali ya. Ya, Anda carilah yang bagus-bagus. Yang di Indonesia juga ada ya, yang produk lokal ada. Ya, sudah tidak seperti titipan ya. Kita lanjut pelajaran. Ya. Sampai mana kita? Oke. Sang bijaksana yang terlatih dan disiplin bersinar bagaikan mercusuar. Ia mengumpulkan kekayaan bagaikan lebah. Silakan digarisbawahi, ia mengumpulkan kekayaan bagaikan lebah. Mengumpulkan madu dan kekayaannya terus tumbuh. Bagaikan gundukan sarang semut yang semakin tinggi. Dengan kekayaan yang diperolehnya, seorang duniawi dapat mengabdikan diri demi kebaikan orang banyak. Silakan digarisbawahi, demi kebaikan orang banyak. Jadi kalau ada yang bertanya, umat Buddha boleh nggak mengumpulkan kekayaan dengan cara yang benar? Boleh ya. Setelah Anda kaya raya, gunakan untuk kebaikan orang banyak. Lalu kenapa Sang Buddha mengatakan mengumpulkan kekayaan bagaikan lebah? Nah, ini ada di syair yang lain. Sepertinya beliau merujuk pada makna yang sama. Lebah itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Lebah itu ngambil madu tapi nggak merusak bunga. Itulah kehebatan lebah. Ya, malahan bunganya mendapatkan manfaat. Ya, bunganya bisa putik ketemu benang sari. Oleh karena itu saudara-saudari, kita mencari kekayaan ya, jangan kita, saya tidak ikut ya. Bapak Ibu mencari kekayaan ya. Ya, harus seperti lebah, tidak merusak orang lain, malahan memberikan manfaat, dan itu boleh dalam dhamma ya. Umat Buddha silahkan ya. Lalu tadi ada bagian yang penting ya, menjaga teman seperti anak, karena salah satu kebahagiaan dalam hidup kita itu adalah relationship. Anda ingat ya, rumus bahagia di kehidupan ini salah satu yang paling besar adalah relationship. Relationship bahasa Inggris artinya hubungan. Ya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan suami istri, hubungan pertemanan. Orang yang se-introvert apapun, coba ya. Mana tahu di sini ada orang introvert ya, tapi enggak usah tunjuk tangan ya. Ya, karena kan dia introvert ya, jadi jangan tunjuk tangan ya. Orang yang se-introvert apapun, kalau dia berhasil ngasih tahu orang tua enggak? Ngasih tahu. Orang se-introvert apapun. Kalau orang tua sudah enggak ada, ngasih tahu keluarga enggak? Ngasih. Minimal orang yang paling dia sayang. Minimal. Dia introvert, jarang ngomong. Tapi dia berhasil, pasti dia ngomong ke anaknya. Ya, nak, mama berhasil hari ini. Atau minimal dia punya best friend satu. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena apapun pencapaian Anda, manusia itu bukan ular. Kalau ular hidup sendiri, nggak perlu teman. Tapi kebahagiaan manusia itu bergantung sebagian daripada orang lain. Ngerti maksudnya? Anda dapat piala, Anda bahagia karena piala itu dilihat orang, betul ya? Jadi kebahagiaan Anda itu ada persentase membutuhkan orang lainnya. Karena kita bukan ular, kita adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk berkelompok. Jadi entah bagaimanapun Anda tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ini saya sampaikan kepada Anda yang lagi sukses-suksesnya. Ya, enggak tahu siapa di ruangan ini. Ya, umur produktif. Ya, umur produktif lagi sukses-suksesnya, jangan egonya
naik sampai ke puncak gunung. Karena ego dan kesombongan yang naik parah itu akan membuat Anda kehilangan orang terdekat. Ingat ya, karena ketika ego Anda naik, Anda semakin galak. Anda semakin gampang marah. Dan kalau hubungan sudah rusak, saat itu Anda tidak menyadari. Karena Anda berpikir apa yang tidak bisa kumiliki. Betul ya? Kan lagi di puncak kejayaan. Anda butuh orang lain. Sekarang ada waktunya. Ya, ada waktunya ketika Anda tiba-tiba menyadari ternyata saya tidak bisa hidup sendiri. Tapi pada saat itu semua orang di sekitar kita sudah pergi. Ya, semoga bukan Bapak Ibu yang ada di sini ya. Ini kan online. Jadi nanti entah ada siapa yang membutuhkan Dharma ini. Jadi semoga entah dimanapun, karena ini ada rekamannya, entah dimanapun orang yang sedang berjaya-jayanya, tanpa dia sadari egonya naik sampai ke puncak gunung, dia harus segera rem setelah dengar rekaman video ini. Dan turunin egonya lagi. Pelan-pelan orang-orang yang dia sayangi akan akrab kembali. Karena kita adalah makhluk berkelompok. Kita tidak bisa bahagia tanpa orang lain. Kalau Anda ingin bahagia tanpa orang lain, bisa. Jadi biku. Ya. Kalau Anda belum siap jadi biku, Anda pasti masih membutuhkan orang lain. Betul ya? Siapa di sini masih senang dipuji ada? Oh, enggak ada yang mau ngaku. Enggak apa-apa. Kita balik pertanyaannya. Siapa di sini yang kesel, yang sedih, yang marah kalau dicela ada? Ada ya? Kalau dicela kesel ya? Semua yang kalau dicela masih kesal, berarti dipuji masih seneng. Itu satu set. Salah tadi saya nanyanya ya. Siapa di sini dipuji seneng? Enggak ada. Ya, harusnya siapa di sini dicela kesal? Ada Bante, berarti dipuji masih senang. Kalau Anda dipuji masih senang, dicela masih kesel, Anda masih membutuhkan orang lain. Oleh karena itu jagalah sahabat Anda sebaik mungkin. Tapi nanti bahkan setelah Anda sudah jadi biku, yang konon kata Bante Abijato, enggak perlu orang lain lagi. Enggak benar juga. Pindah patah perlu enggak? Perlu. Coba kalau bikunya galaknya setengah mati. Betul ya? Selamat pagi Bante. Masih selamat saya? Jalan. Siang Bante. Tahu saya siang? Jalan. Setelah sebulan seperti itu, dana makan enggak ada satu orang pun. Untung masih ada pegawai wihara. Dimasakin Indomie ya. Setahun makannya Indomie aja. Nah itu. Jadi bahkan sudah jadi biku juga masih membutuhkan orang lain. Ya kalau pindah patah itu perihal yang tidak terlalu besar. Tetapi yang lebih besar lagi apa? Sahabat di dalam Dhamma. Ya, Sang Buddha selalu memuji kita sebagai biku harus punya sahabat Dhamma. Ya kalau kita dekat-dekat dengan bante-bante yang berkualitas, kualitas kita ikut keseret. Betul ya? Ya, jadi namanya orang itu dekat sama yang bagus, ikut bagus. Dekat yang sama yang jelek, kalau ndak beruntung ikut jelek. Ya, lanjut. Masih panjang nih, Digha Nikaya Bapak Ibu. Ia harus membagi kekayaannya menjadi 4. Ini akan sangat bermanfaat. Sebagian boleh ia nikmati sesuka hati. 2 bagian harus digunakan untuk pekerjaan. Bagian keempat harus disimpan sebagai cadangan pada saat dibutuhkan. Silakan kita buat persen-persenan ya, biar anak muda ini gampang mengingat ya. Yang boleh dinikmati sesuka hati berapa persen? 25% ya. 2 bagian harus digunakan untuk pekerjaan. Bagian keempat harus disimpan sebagai cadangan pada saat dibutuhkan. 50% untuk pekerjaan ya. 25% terakhir untuk tabungan. Jadi ini nasihat Sang Buddha ya, supaya kita tidak boros.
Jadi kalau nanti punya penghasilan jangan lupa ya 25% dipakai ya kecuali gajinya masih kecil ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau gajinya sudah besar, sudah bisa 25% menutup bulanan, maka diupayakan 25% saja untuk dijajan ya. 50% untuk ditabung kembali. Ditabung kembali itu bisa investasi untuk pelajaran ya, bisa investasi untuk pekerjaan apapun itu ya. Mungkin butuh laptop, mungkin untuk ditabung untuk buka toko. Ya kalau pekerjaannya berhubungan dengan mobil ya, misalkan perlu pick up ya dia ambil 50% itu untuk pick up dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Dan bagaimanakah putra perumah tangga siswa Arya melindungi 6 penjuru? 6 hal harus dianggap sebagai 6 penjuru. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah Dharma yang sangat panjang ini, Sang Buddha baru nyinggung 6 arah. Ya ini luar biasanya Sang Buddha. Jadi pemuda Sigalaka sudah dapat Dharma yang begitu lengkap. Saya pikir ya, percakapan ini walaupun kita menghabiskan 2 jam ini barusan, kita ini cepet ini loh, ngebut loh kita, betul ya? Kalau Sang Buddha dengan pemuda Sigalaka itu kan kayak guru ngomong ke murid toh. Saya pikir percakapan ini bisa 3 sampai 4 jam. Pelan-pelan diberitahu, pelan-pelan diberitahu ya. Akhirnya kita masuk ke 6 arah. 6 hal ini harus dianggap sebagai 6 penjuru. Timur merupakan ibu dan ayah. Selatan adalah guru-guru. Barat adalah istri dan anak-anak. Utara merupakan teman-teman dan rekan-rekan. Bawah adalah para pelayan, pekerja dan pembantu. Atas adalah para petapa dan brahmana. Ada 5 cara seorang putra melayani ibu dan ayahnya sebagai arah timur. Ia harus berpikir, setelah disokong mereka, aku harus menyokong mereka. Aku harus melakukan tugas-tugas mereka untuk mereka. Aku harus menjaga tradisi keluarga. Aku akan layak atas warisanku. Setelah orang tuaku meninggal dunia, aku akan membagikan persembahan mewakili mereka. Dan ada 5 cara oleh orang tua yang dilayani demikian oleh putra mereka sebagai arah timur. Aku membalas. Mereka harus menjauhkannya dari kejahatan. Ini tugas orang tua ke anak ya. Jadi orang tua harus menjauhkan anak dari kejahatan. Mendukungnya dalam melakukan kebaikan. Mengajarinya suatu keterampilan. Jadi orang tua harus mengajarkan anaknya skill ya. Kalau tidak diberikan les juga boleh ya. Bahasa Inggris, coding, masak ya. Apalagi skill-skill yang berguna di zaman ini. Editing ya. Ya, fotografi kalau dia memang serius ya, dan skill-skill lainnya. Mencarikan istri yang pantas. Ini zaman dulu. Suami ini harus ke istri seperti ini dengan menghormatinya, respect ya, dengan tidak dengan memberikan kekuasaan kepadanya, dengan memberikan perhiasan kepadanya. Catat yang terakhir ini ya. Ya, ini terkenal ini kalau bahas Sigalowada Sutta ini terkenal ya. Jadi suami wajib memberikan perhiasan kepada istri kalau problem ekonomi sudah selesai ya. Kalau problem ekonomi belum selesai, Bante gimana? Sabar dulu ya. Ya, tapi ini bagus ya. Sang Buddha meminta para suami tidak meremehkan istri ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita sudah nggak respect, hubungan nanti rusak ya. Oleh karena itu saya mau kasih tips karena ini direkam online ya. Nanti akan terpakai entah oleh siapa dimanapun. Kalau Anda sangat sayang pada anak Anda, maka Anda harus sangat sayang kepada istri Anda. Begitu juga sebaliknya. Istri harus sayang sama suaminya. Kenapa? Karena Anda sedang memberikan contoh bagaimana berumah tangga yang baik. Ya, jadi kalau entah di mana ada orang yang respect ke istrinya turun, atau istri respect ke suaminya turun, ingatlah anak Anda. Ngerti maksudnya ya? Itu bukan hanya masalah suami istri, tapi juga masalah nanti ke anak.
Kalau Anda ingin anak Anda itu punya contoh yang bagus, maka Anda harus menampilkan hubungan yang lebih baik. Ya, itu saja tips dari saya. Ya, lalu Anda tambahkan respect Anda ke suami atau istri. Tapi saya pernah ketemu ya luar biasa sekali, ya terngiang di kepala saya sampai hari ini. Ada umat lapor ke saya, Bante, suami saya baik sekali Bante. Baik sekali. Wah, jarang saya dilaporin begini ya. Ya, biasanya sebaliknya ya. Bante, suami saya Bante, aduh, gak pernah ketemu dimanapun Bante. Cuma ada satu yang kayak begini. Tapi saya pernah dapat, Bante, suami saya Bante, baik sekali. Ya, jadi semoga yang di ruangan ini ya, hubungannya menjadi jauh lebih baik. Sudah baik Bante, luar biasa ya. Lanjut. Dan ada 5 cara seorang istri yang dilayani demikian sebagai arah barat dapat membalas. Ini zaman 2600 tahun yang lalu ya. Untuk zaman sekarang Anda takar-takar sendiri. Dengan melakukan pekerjaannya dengan benar. Dengan bersikap baik kepada para pelayan. Dengan setia kepadanya. Dengan menjaga tabungan. Dan dengan terampil dan rajin dalam semua yang harus ia lakukan. Dengan demikian arah barat telah dicakup. Memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Baik Bapak Ibu, 2 halaman terakhir ya. Kita 10 menit terakhir. Pasti cukup ya. Ada 5 cara bagi seseorang untuk melayani teman dan rekan sebagai arah utara. Utara adalah teman ya. Dengan pemberian. Dengan kata-kata yang baik. Dengan menjaga kesejahteraan mereka, dengan memperlakukan mereka seperti diri sendiri, dengan menepati janjinya. Dan ada 5 cara bagi teman dan rekan yang dilayani demikian sebagai arah utara dapat membalas. Dengan menjaganya saat ia lengah, dengan menjaga hartanya saat ia lengah, dengan menjadi pelindung baginya saat ia ketakutan, dengan tidak meninggalkannya saat ia berada dalam masalah, dan dengan menunjukkan perhatian terhadap anak-anaknya. Dengan demikian arah utara telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. 5 cara bagi seorang majikan melayani para pelayan dan para pekerjanya sebagai arah bawah. Dengan mengatur pekerjaan mereka sesuai kekuatan mereka. Dengan memberikan makan dan upah. Dengan merawat mereka ketika mereka sakit. Dengan berbagi makanan lezat dengan mereka. Dan dengan memberikan hari libur pada waktu yang tepat. Dan ada 5 cara bagi para pelayan dan para pekerja yang dilayani demikian sebagai arah bawah dapat membalas. Dengan bangun tidur lebih pagi daripada majikannya. Dengan pergi tidur lebih larut daripada majikannya. Mengambil hanya apa yang diberikan. Melakukan tugas-tugas mereka dengan benar. Dan menjadi pembawa pujian dan reputasi baik bagi majikannya. Dengan demikian arah bawah telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa ya, karena sebenarnya di zaman Sang Buddha ini masih penuh dengan perbudakan, betul ya? Dan umumnya para pelayan itu sama sekali tidak dihargai. Luar biasanya Sang Buddha yang lahir di zaman itu bukan zaman yang sudah terbebas dari perbudakan. Ini zaman yang sudah kuno banget ya. Tetapi beliau mengajarkan untuk kita menghargai orang yang bekerja dengan kita. Ya, kalau Anda pahami ini dengan konsep, dengan mindset 2600 tahun yang lalu, ini sungguh sangat luar biasa. Tapi kalau Anda pahami dengan zaman ini ya sudah biasa, betul ya? Zaman sekarang seseorang bekerja di level apapun ya dihargai, betul ya? Ya sudah tidak seperti zaman dulu. Ya, tetapi ini menjadi pengingat untuk kita, Bapak Ibu yang punya pelayan di rumah juga perlu sayang dengan mereka. Lanjut, ada 5 cara seseorang untuk melayani para petapa dan brahmana mereka sebagai arah atas.
Bersikap baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran, dengan membuka pintu bagi kedatangan mereka, dengan memberikan barang-barang kebutuhan fisik mereka. Dan ada 5 cara para petapa dan brahmana yang dilayani demikian sebagai arah atas dapat membalas. Oh, ini untuk saya ini ya, siap-siap ya. Ya, saya dapat juga. Mereka akan menjauhkannya dari kejahatan. Ingat ya, jangan berjudi. Ingat ya. Ya, lanjut. Mendukungnya adalah melakukan kebaikan. Bapak Ibu, senanglah berbuat kebajikan ya. Berbelas kasihan kepadanya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Mengajarinya apa yang belum pernah ia dengar. Sigalo wadasuta ya. Walaupun panjang Bapak Ibu sabar ya. Sudah mau kelar ya. Dan menunjukkan jalan menuju alam surga. Sadu, sadu, sadu ya. Kalau sudah ikut Dhamma kelas pasti masuk surga ya. Itu levelnya sudah tinggi itu Dhamma kelas ya. Ya benar ini ya. Ya. Surga sudah sejengkal dengan Anda. Kira-kira begitu. Sudah pede saya. Ya. Dengan demikian arah atas telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, Sang Guru menambahkan. Ini habis Bapak Ibu ya. Ini syair terakhir, ini syair ya seperti puisi merangkum semua pelajaran yang Sang Buddha berikan. Saya minta Bapak Ibu kusyuk ya, ini terakhir. Saya akan baca pelan-pelan, Anda ratapi, Anda masukkan ke dalam hati ya. Anda boleh persiapkan pena, garis bawahi bagian yang paling Anda perlukan. Karena setiap orang PR-nya berbeda-beda. Ibu ayah di arah timur, para guru di arah selatan, istri dan anak-anak di arah barat, teman dan rekan di arah utara, para pelayan dan pekerja di bawah, para petapa dan brahmana di atas. Arah-arah ini harus dihormati oleh seorang yang baik. Ia yang bijaksana dan disiplin, baik hati dan cerdas, rendah hati, bebas dari keangkuhan. Seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bangun pagi mencemooh kemalasan, tidak tergoyahkan oleh kemalangan. Berperilaku tidak tercela, cerdas. Seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bergaul dengan teman-teman dan memelihara mereka. Menyambut kedatangan mereka. Tidak menjadi tuan rumah yang kikir. Seorang penuntun, guru dan teman. Seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Memberikan persembahan dan berkata-kata yang baik. Menjalani kehidupan demi kesejahteraan orang lain. Tidak membeda-bedakan dalam segala hal. Tidak memihak menuruti tuntutan situasi. Hal-hal ini membuat dunia berputar, bagaikan sumbu roda kereta. Jika hal-hal demikian tidak ada ibu yang akan mendapatkan dari anaknya penghormatan dan penghargaan. Tidak juga ayah sebagaimana seharusnya mereka dapatkan. Tetapi karena kualitas-kualitas ini dianut oleh para bijaksana dengan penuh hormat, maka hal-hal ini terlihat menonjol dan sangat dipuji oleh semua. Mendengar kata-kata ini, Sigalaka berkata kepada Sang Bagawa, sungguh menakjubkan Bagawa, bagus sekali, bagaikan seorang yang menegakkan apa yang terbalik, atau menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana. Demikian pula yang mulia Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Sudilah yang mulia Gotama menerimaku sejak hari ini sebagai seorang siswa awam hingga akhir hidupku. Anumodana semuanya ya, panjang sekali Digha Nikaya. Luar biasa, Bapak Ibu ikuti sampai habis ya. Tidak ada pertanyaan untuk malam ini karena sudah larut ya. Besok Bapak Ibu bukan Digha Nikaya. Ya. Ya.
Cukup hari ini di Ganikaya panjang sekali. Besok bukan di Ganikaya. Tetap semangat ya. Saya tunggu Anda besok ya. Seret badan Anda walaupun besok hujan ya. Seret badan Anda ya.